kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi tujuan dan cita-cita hidup kita. Memenuhi cita-cita ini bukanlah hal sepele, tapi perlu penyangkalan diri apapun. Itu untuk kepentingan kita dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang, untuk menuruti perintah ini. Bila pandangan kita hanya kepada kemuliaan Allah, kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan Tuhan kita dan Juru Selamat. Makin kita sungguh-sungguh dan tekun mencari hikmat ilahi, semakin teguh kita berdiri dalam kebenaran. Janganlah kita tetap kekanak-kanakan dalam pengetahuan dan pengalaman hal-hal rohani. Kita tidak boleh selalu ekspresikan diri dalam bahasa seseorang yang baru menerima Kristus. Tapi doa bertumbuh dalam kecerdasan sambil melangkah maju dalam pengalaman kebenaran. Turun ke Ya, bawah. geser ya. Mana tadi ya? Janganlah kita tetap kanak-kanak dalam pengetahuan dan pengalaman hal-hal rohani. Kita tidak boleh selalu mengekspresikan diri dalam bahasa seseorang yang baru menerima Kristus. Tetapi doa-doa kita harus bertumbuh dalam kecerdasan sambil melangkah maju dalam pengalaman kebenaran. Seorang anak berusia 10 tahun yang berbicara seperti anak berusia 6 tahun tidak akan menyenangkan kita. Dan betapa meyakinkan mendengar ekspresi kecerdasan yang kekanak-kanakan pada seseorang yang sudah tiba di usia matang. Orang muda yang telah bertahun-tahun mengalami kehidupan Kristen tidak boleh memiliki bahasa ragu dari seseorang yang masih bayi di dalam Kristus. Ada kebutuhan untuk bertumbuh pada diri orang-orang yang mengaku Kristen. Mereka yang tidak bertumbuh menjadi manusia yang matang di dalam Yesus Kristus akan terlihat dalam cara mereka membicarakan hal-hal kerajaan Allah. Saya ulangi ya, mereka yang tidak bertumbuh menjadi manusia yang matang di dalam Yesus Kristus akan terlihat dalam cara mereka membicarakan hal-hal kerajaan Allah. Biarlah kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Kristus adalah kesaksian-kesaksian yang bertumbuh di dalam kehidupan Kristen. Bahasa pengalaman yang benar, dalam dan cerdas itulah yang diinginkan. Kita tidak boleh membiasakan bahasa duniawi begitu akrabnya dengan percakapan manusia, sehingga bahasa kanan menjadi tidak akrab di telinga kita. Orang-orang Kristen harus menjadi pelajar setia di sekolah Kristus, selalu belajar lebih banyak tentang surga, kehendak Allah, kebenaran, dan bagaimana menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dengan setia untuk mengajar orang lain dan menuntun mereka mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus memiliki pengetahuan yang baik tentang kitab suci, karena bagaimana kita bisa mengetahui kehendak dan cara Allah tanpa mencari kekayaan kebenaran Allah di dalam sabdanya yang suci. Kita harus mengetahui kebenaran itu sendiri dan memahami nubuatan sekaligus ajaran-ajaran praktis dari Tuhan kita. Youth Instructor 28 Juni 1894. Pengabdian harus seutuhnya. Tidak ada laki-laki atau perempuan yang dapat berhasil dalam pelayanan Allah tanpa menaruh seluruh jiwa di dalam pekerjaan itu. Mereka yang masih suka menyisakan sesuatu, yang tidak mau menyerahkan segala sesuatu yang mereka miliki, tidak dapat menjadi murid-murid Kristus, apalagi menjadi para pekerjanya. Pengabdian harus seutuhnya. Yesus telah menyiapkan istana bagi mereka yang menantikan kedatangannya. Di sana mereka akan bertemu para malaikat suci dan umat tebusan dan akan bergabung dalam nyanyian pujian dan kemenangan. Di sana kasih juru selamat mengelilingi umatnya
dan kota Allah disinari cahaya wajahnya. Kota dengan dinding yang besar dan tinggi, dihiasi segala macam batu berharga, gerbangnya terbuat dari permata, dan jalannya terbuat dari emas murni seperti kaca yang tembus padam. Review and Herald 3 Juni 1880. Bis ya. Oke, jadi saya kira ayat ini semakin memperjelas bahwa apabila kita sekarang sudah di dalam kebenaran ini, naik ke atas dia, ya semakin saya membaca tulisan ayat renungan ini, semakin terlihat bahwa kita ini harus bertumbuh setiap hari ya dalam pengetahuan kita terhadap Tuhan. Jadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus menjadi tujuan dan cita-cita hidup kita. Ya, yang menjadi renungan buat kita bersama, adakah kita setiap hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu menjadi tujuan dan cita-cita hidup kita, menjadi pemikiran kita, menjadi semangat kita. Ya, karena memenuhi cita-cita ini bukanlah hal sepele, tetapi perlu penyangkalan diri apapun. Nah, perlu penyangkalan diri apapunnya ini yang kalau saya baca tadi dan saya renungkan ini sangat sulit. Ya, karena di sini tuh Tuhan tidak mau ada konsentrasi terhadap hal-hal yang lain. Ya, Tuhan menginginkan umatnya itu betul-betul berpikirnya, cita-citanya hanya satu, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak perlu yang lain. Ya, itu untuk kepentingan kita dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang untuk menuruti perintah ini. Bila pandangan ini hanya kepada kemuliaan Allah, kita akan melihat bahwa kita akan terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan Tuhan kita dan juru selamat. Ya, maka kita akan sungguh-sungguh dan tekun mencari hikmat ilahi, semakin teguh kita berdiri dalam kebenaran. Ya, biasanya kalau kita lihat ayat ini, bahkan ayat ini tadi ditulis di tahun 1880 sekian ya. Sekarang sudah di 2024. Orang-orang yang sudah seperti renungan ditulis oleh Nyonya White ini ibaratnya itu setiap hari yang dipikirkan itu hanya agama. Dia tidak akan memikirkan hal-hal yang lain. Bahkan kesulitan hidup di dunia dan segala macam itu sudah tidak lagi menjadi hal-hal yang ditakuti dalam hidupnya. Dan di sini juga dikatakan, huruf yang ditebalkan itu, janganlah kita tetap kanak-kanak dalam pengetahuan dan pengalaman hal-hal rohani. Ya, kita dituntut untuk selalu lebih maju, lebih dewasa. Ya, bahkan di sini kalau diilustrasikan anak yang berusia 10 tahun, tapi cara berbicaranya seperti anak yang berusia 6 tahun, itu tentunya tidak akan menyenangkan bagi orang tuanya. Ya, betapa meyakinkan mendengar ekspresi kecerdasan yang kekanak-kanakan pada seseorang yang sudah tiba di usia matang. Jadi kalau beragama juga dituntut, dia harus terus maju ya, seperti naik tangganya terus kepada yang namanya tadi mencari kebenaran dan kebenarannya. Ya, ini tulisan ya. Jadi kalau tulisan ini kalau buat renungan buat kita itu sangat baik sekali. Adalah potret bagaimana kita setiap hari sudah seperti tulisan ini atau belum gitu ya. Di tengah segala macam persoalan kita masing-masing. Lalu turun ke bawah deh. Orang muda yang telah bertahun-tahun mengalami kehidupan Kristen, artinya kita yang telah bertahun-tahun mengalami kehidupan Kristen, tidak boleh memiliki bahasa yang ragu ya dari seorang yang masih bayi dalam Kristus. Ada kebutuhan untuk bertumbuh pada diri orang yang mengaku Kristen. Mereka yang tidak bertumbuh menjadi manusia yang matang dalam Yesus Kristus akan terlihat dalam cara mereka membicarakan hal-hal kerajaan Allah. Ya, jadi kalau kita tidak pernah bertumbuh dalam keimanan kita, maka cara berbicara kita mengenai hal-hal kerajaan Allah itu akan terlihat berbeda. Ya, berbedanya seperti apa? Ya, kita sudah punya doktrin yang sudah kita yakini. Ya, kelihatannya orang yang memang fokus mencari kerajaan Allah itu
hari-harinya akan dipenuhi dengan bahasa-bahasa yang terkait dengan membicarakan hal-hal kerajaan Allah. Biarlah kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Kristus adalah kesaksian-kesaksian yang bertumbuh di dalam kehidupan Kristen. Kita tidak boleh membiasakan bahasa duniawi, begitu akrabnya dengan percakapan manusia, sehingga bahasa kanan menjadi tidak akrab di telinga kita. Ya, bahkan kalau kita sedang bergaul, kita lebih sering menggunakan bahasa-bahasa duniawi kita, ya, dalam hal-hal yang dari pandangan agama itu tidak perlu, ya, karena itu bahasa-bahasa yang duniawi yang tidak ada kaitannya dengan bahasa Kanaan. Ya, seharusnya kita sudah memulai, kalau istilahnya Rain, dalam 40 hari ini bahasa Kanaan terus yang harus kita bicarakan dalam lingkungan kita sedang berbicara. Orang-orang Kristen harus menjadi para pelajar setia di sekolah Kristus. Lalu belajar lebih banyak tentang surga, kehendak Allah, kebenaran, dan bagaimana menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dengan setia untuk mengajar orang lain dan menuntun mereka mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini Nyonya White menulisnya dalam buku Youth Instructor 28 Juni 1894. Jadi terhadap penginjil anak muda. Ya, jadi penginjil anak muda di sini diamanatkan ya harus lebih banyak menggunakan pengetahuan yang diperoleh dengan setia terhadap kebenaran itu untuk mengajar orang lain dan menuntun mereka mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus memiliki pengetahuan yang baik tentang kitab suci. Karena bagaimana kita bisa mengetahui kehendak dan cara Allah tanpa mencari kekayaan kebenaran Allah di dalam sabdanya yang suci. Kita harus mengetahui kebenaran itu sendiri dan memahami nubuatan sekaligus ajaran-ajaran praktis dari Tuhan kita. Ya, kalau saya baca ini, yang sebagaimana renungan buat saya dan saudara-saudara sekalian, saya melihatnya semakin hari kita dituntut kehidupan kita itu harus lebih banyak belajar untuk menjadi suci. Ya, ini luar biasa. Semakin dibaca, semakin saya ibaratnya itu kalau saya lihat di dalam tulisannya Nyawa ini, ya saya nggak seperti ini semua udah. Ya kehidupan saya belum bisa memenuhi apa yang diamanatkan di dalam tulisan Nyonya White ini. Ya ini benar-benar orang yang hidupnya sudah benar-benar suci. Dia hanya berpikir satu, yaitu kerajaan Allah. Yang lainnya sudah dia tidak pikirkan. Dia punya keyakinannya luar biasa. Ya dia hanya itu yang menjadi isi di dalam kepalanya dan pembicaranya sehari-hari. Ya lalu alinea berikutnya, pengabdian harus seutuhnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka yang masih suka menyisakan sesuatu, yang tidak mau menyerahkan segala sesuatu yang mereka miliki, tidak dapat menjadi murid-murid Kristus. Apalagi menjadi para pekerjanya, pengabdian harus seutuhnya. Ya, luar biasa ini. Mereka yang masih suka menyisakan sesuatu, artinya ya hari Sabtu aja lah ya, atau hari Sabtu gitu, kita fokus kepada kebenaran, hari lainnya kita tidak fokus. Kalau di sini dituntut pengabdian harus seutuhnya. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita lihat di dalam tulisan Nyonya White ini ditulisnya dari tahun 18 sekian. Kejadiannya pada saat itu mungkin tidak seperti sekarang kita yang sudah sisa ya di sejarah yang sisa. Pada saat itu kalau kita hidup sekarang melihat tulisannya Nyonya White, waduh panjang sekali sejarahnya. Pada saat itu kalau dia memikirkan harus seperti ini, suci, ya, apakah mereka bisa bertahan sekian ratus tahun itu? Atau berapa itu? Berapa ribu tahun ya? Nah ini kalau kita lihat sekarang, ini tulisan seperti yang Ren bilang, tulisannya White itu sekarang ini betul-betul berlaku buat kita. Jadi kita tidak boleh menyisakan sesuatu, kita harus mengabdi secara seutuhnya. Ya ini tulisannya White ya, jadi kalau ayat renungan ini kan berarti ya semuanya itu membuat kita introspeksi apakah kita masih menyisakan sesuatu, kita belum mengabdi secara seutuhnya. Nah, itulah pekerjaan rumah kita masing-masing. Terus, Del,
Nah, ini yang terakhir ya. Tuhan Yesus berjanji kepada kita. Kalau tadi kita fokus pada kerajaannya, maka ini yang akan diberikan kepada kita. Ya, Yesus telah menyiapkan istana bagi mereka yang menantikan kedatangannya. Di sana mereka dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kalau saya lihat ayat ini, saya teringat nih. Ya, kemarin kita sama-sama tahu pentolan Hamas hancur dibom sama Israel. Ya, itu bukan berarti selesai, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari Ismail Haniyeh itu. Ya, bagaimana mereka tuh punya keyakinan bahwa Palestina harus merdeka. Jadi mereka berjuang itu tanpa pernah takut sedikit pun. Ya, dan itu penggantinya yang sekarang itu luar biasa lebih ganas dari Islam Haniyeh. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu, ya kalau kita lihat bagaimana perjuangan orang-orang Islam ini, mereka begitu yakin ya akan terhadap janji, sehingga benar-benar kalau kita lihat mereka itu benar-benar fokus ya terhadap perjuangan Islamnya mereka itu. Ya, itu yang menjadi renungan. Ya, ayat ini mengajarkan kepada kita dalam sejarah kita yang sudah pendek, kita harus merubah seperti yang Saudara Rain katakan itu dalam 40 hari. Kita harus merubah karakter kita menjadi lebih baik, ya menuju suci. Ya memang susah, memang susah ya. Tapi ya bagaimana itu tulisannya begitu bunyinya. Masalah kita bisa praktekkan atau tidak, ya kalau manusia itu kan bisanya berusaha ya. Tapi nanti ya cobaannya semakin banyak. Kalau mungkin kita makin berusaha, cobaannya makin banyak. Semoga kita bisa bertahan. Itu yang bisa saya sampaikan nanti disempurnakan oleh Saudara Rey. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Victor. Saudara-saudara sekalian, semoga saudara-saudara bisa mengikuti apa yang kita. Saya terkesima dengan ulasannya Saudara Victor. Dan kebetulan memang pelajaran yang kita pelajari hari ini, renungan pendahuluan ini sebuah teguran, sebuah peringatan kepada kita yang sudah cukup senior. Kita semua bukan orang baru. Kita semua adalah senior-senior. Alangkah sedihnya orang-orang senior ini dikatakan namanya nyawet seperti ini. Saudara renungkan tidak dari apa yang tadi diulas oleh saudara Victor. Betapa sedihnya kita baca paragraf demi paragraf dari bacaan bunyian Nyonya White ini. Ini menegurnya bukan orang-orang yang baru, tapi yang ditegur adalah orang-orang yang sudah lama. Jangan orang yang diilustrasikan tadi, orang yang udah umurnya 10 tahun, bersikap seperti umur 6 tahun. Karena kita kenyataan, kita banyak sekali jumpai di gereja kita. Orang udah puluhan tahun, bahkan udah kakek-kakek dan nenek-nenek. Itu pada saat kita ajak bicara, seperti yang tadi Victor juga udah sampaikan, dari buah kata-katanya, buah pikirannya, kelihatan bahwa dia ini sebenarnya masih kanak-kanak. Umurnya saja yang sudah tua di dalam Advent, tapi pengetahuannya masih kanak-kanak. Ya, maka itu dibuka dengan kata-kata. Di paragraf yang pertama kita coba ulas lagi dari apa yang Victor tadi sampaikan. Saya cuma menegaskan aja, tadi Victor sudah sampaikan cukup luas. Sangat masuk dengan apa yang disampaikan oleh Ellen G. White. Di sini kita baca dimulai dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi tujuan dan cita-cita hidup kita. Memenuhi cita-cita ini bukanlah hal sepele. Ingat, keseluruhan yang kita baca barusan itu kembali lagi tadi yang kita baca dari Victor, yang disampaikan oleh Victor. Ini yang ditegur bukan orang baru kemarin, bukan orang yang baru belajar hari ini, tapi orang-orang yang sudah lama di dalam Advent. Walaupun ini ditulis di dalam youth instructor, bukan berarti youth instructor ini bukan berlaku bagi orang udah tua, udah senior. Bukan. Ya, ini petunjuk dikasih kepada pekerja-pekerja. Karena youth instructor itu adalah instruksi kepada para pekerja-pekerja. Ya, coba kita lihat. Sedih nggak bagi seorang yang sudah senior, kita misalnya kerja di kantor, apalagi saya udah tinggal 8 tahun lagi pensiun.
Ditegur dengan kata-kata gini, mencari kerajaan Allah dan kebenaran harus menjadi tujuan dan cita-cita hidup kita. Padahal saya sudah mau pensiun. Ini sakit hati tidak diomongin begitu. Ya, apalagi diingatkan paragraf yang kedua. Dibilang, janganlah kita tetap kanak-kanak dalam pengetahuan. Loh, ini saya udah senior kok masa dibilang kanak-kanak. Ini teguran ini, jangan dianggap sepele bacaan-bacaan begini. Ya, karena banyak kita jumpai di gereja Advent orang puluhan tahun, pengetahuannya sama anak baru 10 tahun, tidak jauh. Ya, ini sebuah teguran. Ya, saudara-saudara sekalian, coba kita lihat sedikit dari paragraf yang di atas. Ya. Bila pandangan kita, nah ini saya coba ulangi ya, bila pandangan kita hanya kepada kemuliaan Allah, kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan Tuhan. Dan kita dan juru selamat. Ya, Tuhan, pengetahuan Tuhan kita dan juru selamat. Makin kita sungguh-sungguh dan tekun mencari hikmat ilahi, semakin teguh kita berdiri dalam kebenaran. Ya, coba kita baca ulang lagi. Makin kita sungguh-sungguh dan tekun mencari hikmat ilahi, semakin teguh kita berdiri dalam kebenaran. Ini sebuah kata-kata peneguran kepada orang-orang yang udah senior dalam Advent. Ya, kita semua ditegur ini. Jangan kita kira ini untuk orang lain, ini untuk siapa kalau bukan calon-calon 144.000. Karena orang Advent nolak. Jadi buat kita yang mau bangun, ya masih ada waktu bagi kita. Ayo kita bangun. Saudara-saudara, kata-kata ini kenapa saya ajak saudara membaca baris terakhir dari paragraf yang pertama. Makin kita sungguh-sungguh dan tekun mencari hikmat ilahi, semakin teguh kita berdiri dalam kebenaran. Saya mau mengajak saudara membaca ini kembali. Kenapa? Karena kita harus ingat kita sudah punya pengalaman 2 minggu yang lalu. Kita diperlihatkan setelah kita belajar 40 tahunnya Musa, 40 harinya murid-murid Yesus, 40 harinya Musa naik ke Gunung Sinai. Minggu yang lalu kita coba mengulas sebuah contoh yang lain daripada Musa, lain dari murid-muridnya Yesus, lain dari cerita 40 hari Musa naik ke Gunung Sinai, yaitu apa? Contoh dari seorang Harun yang tidak pernah ikut pendidikan 40 tahun, tidak pernah ikut pendidikan 40 hari, ya, tidak pernah ada dia dipersiapkan sebagaimana Musa, sebagaimana murid-muridnya Yesus. Harun seseorang yang benar-benar tidak pernah dilatih, ya, tapi langsung diterjunkan menjadi penggantinya Musa. Kita bisa lihat minggu yang lalu bagaimana seorang yang tidak sungguh-sungguh, bagaimana orang yang tidak tekun, ya disuruh berdiri memimpin sebuah perjalanan bangsa Israel. Bagaimana hasilnya? Bandingkan dengan kepemimpinannya Musa, ya. Padahal Harun dan Musa itu berjalan bersama-sama keluar waktu dari Firaun bersama-sama. Bukan Harun bukan menyusul belakangan, tapi Harun bersama-sama. Ya, Harun bersama-sama dengan Musa. Jadi dia punya pengalaman yang sama, pahit, getir dan susahnya menghadapi bangsa Israel. Ya, dia tuh sama-sama tahu orangnya yang dihadapi juga sama, sifat karakternya dia sudah kenal semua. Tapi ketika baru mulai, mereka langsung minta dibangunkan, diberdirikan patung lembu emas. Betapa sakit hati sebenarnya. Tapi kita bisa lihat, ya, bagaimana harusnya seperti apa. Kalau memang Harun itu tegas, ya walaupun dia diremehkan, dia bisa lawan itu sebenarnya. Tapi bagaimana kita lihat sikapnya Harun? Bagaimana juga sikapnya Musa? Dihadapkan dengan kondisi orang-orang yang seperti ini. Musa sudah cukup kenyang menghadapi orang-orang yang seperti ini. Dia hajar semuanya. Tapi bagaimana seorang Harun ketika dikasih kepercayaan memimpin? Lama ini dia hanya sebagai penonton, tapi ketika dia menduduki sebuah jabatan, kebingungan sendiri. Akhirnya kita bisa lihat bagaimana dia takut matinya. Bagaimana seorang, di sini pelajaran. Bukan berarti dia
junior atau senior. Bukan berarti dia sudah cukup lama bersama-sama Musa, itu sudah cukup. Tapi jawabannya adalah yang barisan yang paling terakhir ini kita baca. Bila pandangan kita hanya kepada kemuliaan Allah, kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan. Dan makin kita sungguh-sungguh dan tekun mencari hikmat ilahi, semakin teguh kita berdiri dalam kebenaran. Kita bisa lihat dari sini, siapa yang teguh antara Musa dan Harun. Pelajaran 2 minggu yang lalu. Kita lihat, siapa yang teguh berdiri dalam kebenaran. Jelas Musa. Kita lihat, jelas seorang Musa yang berdiri dalam kebenaran. Kenapa? Kita juga lihat, kenapa Harun tidak mampu berdiri teguh di dalam kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh. Dia masih punya keinginan kepopuleran. Kemarin kita lihat. Selain dia punya rasa takut, dia punya juga keinginan untuk populer. Ya, nanti kita akan coba bahas lagi sedikit resume 2 minggu yang lalu. Ya, coba kita lihat di sini. Paragraf yang kedua tadi sudah disebutkan, bukan usia menunjukkan kita tuh senior di dalam kepengetahuan akan kebenaran. Ini semua ditegur sama Ellen G. White di dalam tulisan ini. Ya. Kita lihat paragraf yang ketiga itu diperlihatkan ukurannya. Kalau kita mau tahu orang itu dia matang ataukah orang itu dewasa di dalam pengetahuan Alkitab, kita lihat dari buah-buah dia bicara. Kita sering ketemu orang Advent, kita bisa lihat dari buah-buah. Masuk juga orang-orang Waco Texas, kita coba lihat berbicara sama mereka. Buah-buahnya bagaimana? Apalagi cenderung sekarang ini kalau dengar dari ceritanya orang-orang Waco Texas, ya, walaupun dia sudah Waco Texas, kenyataan buah-buah pikirannya masih banyak yang tidak beda jauh sama orang Advent. Ya, buah-buahnya masih manusia biasa yang punya penilaian-penilaian pakai ukuran-ukuran manusia. Dia cenderung menggunakan pikiran manusianya dibandingkan pengetahuan Alkitab. Itu bisa dilihat dari apa yang dihasilkan dari buah-buah pembicaraan dari orang-orang yang kita temui. Yang berikutnya Del. Del geser. Nah itu yang berikutnya itu kita tidak diperbolehkan atas dulu Del. Atas dulu. Kita tidak bolehkan bergaul. Ya, itu kita sudah pernah baca dari ada postingan juga dari anak ya, bahwa kita tidak boleh bersatu dengan dunia. Ya. Oke, kita tidak boleh bersatu dengan dunia itu. Keakraban dengan manusia sehingga bahasa Kanaan menjadi tidak akrab di telinga kita. Jadi bahasa kebenaran itu malah jadi nggak akrab di telinga kita. Karena saking kita menjadi sama dengan manusia-manusia pada umumnya. Ini semua harus dikoreksi dalam pendidikan 40 hari. Ingat koreksinya bagaimana? Tadi juga udah dibaca bagian bawah, yaitu sepenuhnya. Jadi koreksinya tuh bukan sedikit-sedikit, sepenuhnya. Ya. Nah, kita baca tuh lihat di bagian bawahnya lagi, orang Kristen harus menjadi para pelajar setia di sekolah Kristus. Lalu belajar lebih banyak tentang surga. Belajar lebih banyak ya tentang surga, kehendak Allah, dan bagaimana menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dengan setia untuk mengajar orang lain. Jadi bagaimana kita mentobatkan diri kita sendiri dulu, baru mengajar kepada orang lain. Dan menuntun mereka mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dalam hal menuntun mengajar orang lain, nanti kita akan baca dalam pembahasan kita. Ada pembahasannya khusus. Selain daripada yang kemarin kita sudah baca, bahwa kita harus tobatkan diri kita dulu. Ya, sebelum kita menobatkan orang lain, kita harus tobatkan diri kita dulu. Nanti akan ada satu pembelajaran khusus. Karena bagaimana kita bisa mengetahui, nah di sini nih, kita coba lagi baca yang bagian ini. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak dan cara Allah tanpa mencari kekayaan kebenaran Allah dalam sabdanya? Jadi pertanyaan ini sebuah pertanyaan yang benar-benar menegur kita semua. Ya, bukan berarti kita orang Advent yang Davidian udah lama, bukan berarti kata-kata ini tidak berlaku bagi kita. Baca coba pelan-pelan. Bagaimana
kita bisa mengetahui kehendak Allah dan cara Allah tanpa mencari kekayaan kebenaran Allah. Atau dengan kata lain, tanpa kita membaca. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah dan caranya Allah bekerja kalau kita nggak pernah mau baca? Jadi kita tidak akan bisa mengetahui. Di sini kita diingatkan bagaimana pekabaran Wahyu 3 ayat berapa itu? Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah dia yang membaca. Kita harus mengetahui kebenaran itu sendiri. Kita harus mengetahui kebenaran itu sendiri. Jadi pengalaman bagi diri kita sendiri. Kita udah pernah baca ya bahwa kebenaran itu harus jadi pengalaman kita sendiri. Jangan kita dengar dari orang lain. Tapi kita harus menjadikan kita sama-sama mempunyai pengalaman sama dengan orang lain tersebut. Kalau orang lain itu dia dengan membaca, terus dia membagikan itu dari pengalaman dia membaca, ya kita juga harus menerapkan hal yang kita harus mengetahui kebenaran itu sendiri dan memahami nubuatan sekaligus ajaran-ajaran praktis dari Tuhan kita. Mengetahui kebenaran itu sendiri dan memahami nubuatan. Ya, sini dibagi dua, mengetahui kebenaran dan memahami nubuatan. Otomatis kalau Nyonya White bagi dua begini, artinya kita harus bisa juga memahami ini maksudnya Nyonya White kemana. Otomatis nubuatan itu berbeda dengan kebenaran itu. Maka kalau nubuatan fokus dia bicara tentang hal-hal yang akan datang. Sedangkan mengetahui kebenaran itu sendiri otomatis hal yang lain daripada hal-hal yang akan datang. Otomatis itu apa? Yaitu salah satunya tentang pendidikan 40 hari. Pendidikan 3,5 tahun yang kita sedang berapa minggu ini kita pelajari. Kita harus mengetahui. Oke? Berikutnya, Del. Nah, di dalam pelajaran 40 hari, ini semua petunjuk Nyonya White ini benar-benar menggambarkan apa yang sedang kita pelajari. Ya, mari kita baca. Mereka yang masih suka menyisakan sesuatu. Nah, jadi orang-orang yang masih punya suka menyisakan sesuatu, ini adalah karakter kita. Kita jujur, kita sekarang masih begini. Kita masih orang-orang yang seperti ini, yang masih punya dosa-dosa simpanan, punya dosa-dosa kesayangan. Nah, ini di dalam petunjuknya Nyonya White ini diingatkan, ya. Ini sisa waktu yang terakhir, kamu nggak punya waktu lagi. Kamu nggak punya waktu lagi untuk membiarkan kamu punya dosa-dosa kesayangan tetap ada di dalam dirimu. Ya, di dalam bagian yang pendidikan terakhir ini, pendidikan finalisasi, ini benar-benar dituntut seutuhnya. Yang tidak mau menyerah segala sesuatu yang mereka miliki. Nah, ini yang ditegur. Tidak dapat menjadi muridnya Kristus. Coba lihat. Jadi orang-orang yang tidak mau menyerahkan segala sesuatu, ya, itu tidak dapat menjadi murid Kristus. Apalagi pekerjanya. Coba lihat. Muridnya Yesus dan menjadi pekerjanya itu dua hal yang dibedakan lagi dari tulisan Nyonya White ini. Padahal sebenarnya murid-muridnya Yesus ya pekerjaannya Yesus kan. Tapi di sini dipisah antara murid Yesus dan pekerjaannya. Jadi artinya ada yang bisa jadi muridnya Yesus tapi tidak bisa jadi pekerjaannya, ya. Tapi ada yang kalau bisa jadi pekerjaannya ya otomatis dia juga murid-muridnya Yesus. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini ada yang diambil sebagian. Ada yang diambil sebagian. Kalau kita mau mengembangkan kepada pengetahuan yang kita udah paham. Pengabdian harus seutuhnya. Oke? Nah, paragraf yang terakhir. Ada sebuah pertanyaan yang saya mau munculkan. Coba Dela boleh geser. Ya, saudara-saudara bisa ikuti ya. Jadi, sebelum boleh ke atas sedikit deh. Saudara-saudara, nah, paragraf yang ini, yang kita harus menjadi pengabdian harus seutuhnya ini. Inilah yang sedang kita pelajari tentang lambang 40 hari. Karena lambang
lambang jadi pengabdian seutuhnya ini tidak kita dapatkan di dalam 3,5 tahun muridnya Yesus. Maka kalau kita mau lihat kepada contohnya, kan kita udah belajar kemarin bahwa Tuhan itu bagaimana pola bekerjanya, yaitu menyampaikan amaran dan juga menyampaikan contoh. Contoh itu mendukung apa yang disampaikan dari amaran. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat dalam contoh bentuk wujud tentang seseorang yang menjalankan secara seutuhnya kita tidak dapatkan di dalam murid-murid Yesus di dalam pendidikan 3,5 tahun. Kita dapatkan di mana? Di dalam pendidikan mereka yang 40 hari. Nah, karena ini disampaikan kepada kita, maka jelas petunjuk Nyonya White paragraf ini dimaksudkan kepada kita. Jadilah juga siswa-siswa dari 40 hari. Kalau murid-murid Yesus dahulu 40 harinya benar-benar menjadi seseorang yang seutuhnya, maka kita sekarang sebagai siswa 40 hari juga harus menjadi siswa yang seutuh. Nah, tadi Victor sudah tegaskan bahwa kita sedang mengejar segala sesuatunya hanya Allah. Ya, memang itu sulit dan memang itu sangat tidak masuk akal kalau lihat dari pribadi kita sendiri. Kalau kita mengaca kepada perilaku kita sehari-hari sangat tidak masuk akal. Saya bisa menjadi seseorang Petrus yang membiarkan dirinya dibunuh. Bagaimana seorang Stefanus membiarkan dirinya dibunuh. Itu tidak pernah ditemukan di dalam 3,5 tahun. Mereka terbirit-birit semua. Pertama disponsori didahului oleh Petrus, takutan. Jika murid-murid yang lainnya juga terbirit-birit semuanya. Semuanya pada saat sidang pengadilan itu nggak kelihatan. Hanya kelihatan ya Yohanes Pewahyu aja. Tapi yang lainnya terbirit-birit semuanya. Termasuk Stefanus otomatis juga kali terbirit-birit juga itu. Tapi di dalam ujung dari 40 hari kita lihat Stefanus. Stefanus adalah orang yang mati duluan mungkin. Mati duluan dari semuanya. Diminta juga jadi orang-orang yang kayak Stefanus. Yang punya nyali seperti itu. Musa kita juga lihat hasil dari ujung 40 harinya. Yohanes Pembaptis ujung dari 40 harinya. Bahkan dia di penjara, bahkan dia tidak dijenguk sama sekali di penjara sama Yesus. Dia nggak sakit hati. Coba kalau dia masih manusia 3,5 tahun. Bagaimana dia? Kalau dia masih seorang yang kayak Harun, dia udah bersungut-sungut di penjara nggak ditemuin, udah capek-capek baptis Yesus, udah capek-capek pendidikan 30 berapa tahun? 30 tahun di goa, di padang gurun, memisahkan dari pergaulan. Ujung-ujungnya dijenguk aja di penjara enggak. Itu kalau Harun udah sakit hati. Tapi Yohanes Pembaptis tidak. Ya, itulah siswa-siswa dari pendidikan 40 tahun dan eh, pendidikan 40 hari. Ya, kita harus jadi siswa-siswa yang seperti itu. Kalau tanpa pendidikan hasilnya adalah Harun. Ya, kita saudara lihat hasilnya adalah Harun. Kalau Harun yang jadi dari diri kita jadi Harun, hasil akhirnya bagaimana? Kalau nggak ditolongin sama Musa itu udah Harun udah mati. Ya. Jadi jangan harap akan ada Musa-Musa di akhir zaman atau Musa lambang Yesus mau memikul lagi orang-orang yang demi yang model-model Harun. Tidak ada lagi. Tidak ada catatan sama sekali Yesus mau memikul orang-orang yang berdosakan seperti Harun. Tidak kita temukan lagi. Itu hanya sebuah cerita yang tidak pernah mau diulangi lagi. Maka itu pelajaran segitu banyaknya itu ditugaskan kepada kita untuk keluar dari karakter Harun. Nah, saya mau baca yang paling terakhir. Tadi saudara Victor juga sudah memberikan gambaran. Kalau kita setia, kita patuh, sampai nanti kita menang dan menjadi salah satu dari 144 ribu, janji Tuhan yang paragraf yang paling terakhir ini akan digenapi. Itu nih janji ini adalah janji yang di depan, bukan janji yang ada di sekarang ini. Yaitu Yesus telah menyiapkan istana bagi mereka yang menantikan kedatangannya. Di sana mereka akan bertemu para malaikat dan seterusnya. Dan kita coba lihat Del, geser Del.
dan akan bergabung dengan nyanyian pujian. Di sana kasih juru selamat mengelilingi umatnya. Kota Allah disinari cahaya wajahnya. Kota dengan dinding yang besar, tinggi, dihiasi segala macam batu berharga. Gerbangnya terbuat dari permata dan jalannya terbuat dari emas murni seperti kaca yang tembus pandang. Ini nanti ya Tuhan sediakan ketika calon 144.000 itu menang. Atau dengan kata lain, inilah gambaran kota Yerusalem baru atau kota Daud, kota kerajaan Raja Daud. Nanti kita tunggu-tunggu di gunung. Saudara-saudara sekalian, saya mau coba buat sebuah pertanyaan. Belum kita lanjut. Saudara-saudara lihat, kalau saudara lihat gambaran seperti ini bahwa Tuhan menyiapkan istana, ya, yang dia bilang dindingnya tinggi, terus batu berharga, gerbangnya terbuat dari permata, jalannya dari emas. Ini pernah juga Tuhan berkati seseorang raja di dunia ini punya kerajaan seperti ini. Siapa dia? Salomo. Nah, karena Salomo pernah diberikan sebuah kemegahan seperti demikian, sedangkan kita di dalam perjanjian baru tidak pernah, maka timbul pertanyaan. Kenapa Tuhan memberkati orang-orang di masa lalu, termasuk Salomo? Tuhan berikan kemegahan. Padahal di dalam bacaan kita pernah kita baca bahwa tidak boleh bermegah-megah. Bukankah Salomo jadi meninggikan diri? Kita coba lihat. Bisa ada yang jawab, kenapa Tuhan memberkati Salomo, akhirnya Salomo bermegah-megah dengan hasil bangunan rumahnya, apa kerajaan. Dia bermegah-megah di antara raja-raja yang lain. Demikian juga ketika Ayub setia, Tuhan tambahkan berlimpah-limpah kekayaannya. Demikian juga Yakub. Ketika Yakub itu patuh sama Tuhan, Tuhan berikan berkat, ya sampai berkembang biaklah itu domba-domba yang dia ternak. Sampai si Laban selalu berganti-ganti perjanjiannya. Jadi Yakub dibikin kaya. Ayub juga dibikin tambah kaya, tambah kaya. Terus siapa lagi? Abraham juga dibikin tambah kaya, tambah kaya. Salomo juga demikian. Makin bermegah-megah mereka. Tapi bagaimana di perjanjian baru? Rasul-rasul, tadi kita udah baca Stefanus, Petrus. Ketika mereka berubah menjadi seorang yang setia dari pendidikan 3,5 tahunnya penuh dengan kepentingan manusianya. Tapi ketika dia beranjak menjadi orang yang setia, yang memuliakan Allah sepenuhnya, sampai-sampai mereka nggak peduli dengan nyawanya, bukan dia dapat berkat sebagaimana Ayub, dia tidak pernah dapat berkat sebagaimana Abraham, tidak pernah juga dapat berkat sebagaimana Salomo. Bahkan nyawanya aja nggak dilindungi sama Tuhan. Yohanes Pembaptis tadi kita sama-sama lihat, dia sudah bekerja bagi Tuhan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang pertama. Bahkan dijenguk saja di penjara tidak. Sampai kematiannya dipenggal pun tidak juga di Yesus datang. Di mana penghargaan Tuhan bagi orang-orang perjanjian baru? Pertanyaan saya, mengapa Tuhan memberkati orang-orang di masa lalu, tapi Tuhan sama sekali tidak memperlihatkan berkatnya kepada orang di perjanjian baru? Kalau rasul-rasul tidak diberikan kekayaan, maka kita pun juga tidak akan diberikan kekayaan. Kalaupun ada yang berhasil, ada yang kaya di antara kita, itu bukan karena Tuhan memberkati kita sebagaimana Ia memberkati Ayub. Itu hanya karena panas dan hujan diberikan yang sama. Tuhan menjagakan supaya panas dan hujan yang kamu punya itu menjadi bagiannya kamu karena kamu udah berjuang. Tapi Tuhan tidak mau melipat gandakan, ya melipat gandakan panas dan hujan yang kamu sudah perjuangkan sebagaimana Ayub dahulu Tuhan lipat ganda. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Sebelum kita lanjut. Ini pertanyaan tidak mudah dijawab, saudara. Dan ini saya coba lempar ke anak saya bilang kamu di sekolah coba ngomong sama gurumu. Coba lempar. Ya buat iseng-iseng aja.
supaya guru-gurumu tergugah lah. Kenapa kok Tuhan rela dulu membangga-banggakan bangsa Israel, bikin ada yang ganggu dikit dibunuh. Tuhan tunjukkan kekuasaan. Tapi di perjanjian baru, Tuhan benar-benar lemah. Bahkan Yesus saja dianiaya sampai murid-murid gemas. Waktu orang Samaria itu tidak menghargai si Petrus dan Yohanes, bilang apa? Tuhan, apa perlu saya minta supaya dari langit turun api untuk membinasakan orang Samaria ini? Sampai muridnya Yesus dia sampai kesal. Saking Yesus tidak mau bereaksi apa-apa dalam perjanjian baru. Demikian juga kita lihat sampai rasul-rasul mati pun kita tidak lihat satu pun rasul-rasul yang dilindungi. Walaupun janjinya kepada buah-buah pertama tidak ada yang mati. Tapi tidak ada yang dikasih berkat sedemikian luas limpahnya di perjanjian lama. Kenapa? Apa Tuhan merubah misinya atau bagaimana? Apa yang menyebabkan Tuhan berlaku sedemikian istimewa di perjanjian lama? Ada yang bisa jawab? Boleh Stella? Boleh? Ini diskusi ya? Atau Bung Rofi? Ada Bung Rofi ya di sini ya? Peno? Ulang, Cok. Di jalan. Ya. Jadi gini, di perjanjian lama itu umat Allah kalau setia, Tuhan melipat gandakan kehidupannya, dibikin kekayaannya itu berlimpah-limpah. Ketika mereka menunjukkan kesetiaannya seperti Yakub, seperti Ayub, seperti Abraham, seperti Salomo, bahkan Salomo dibangunkan kerajaan yang mewah. Tapi perjanjian baru, rasul-rasul itu seperti Yohanes Pembaptis, bahkan di penjara, dijenguk sama Yesus aja enggak. Bahkan sampai dipenggal pun Yesus tidak nolongin. Sampai murid-muridnya aja kebingungan semua, termasuk Yudas. Dan akhirnya rasul-rasul pun mati semuanya. Ya, nggak ada yang dilindungi sebagaimana perjanjian lama. Kenapa? Itu ya mengerikan juga kita sebagai akhir zaman ini. Ya, kenapa itu kira-kira? Mungkin supaya mereka lebih setia atau lebih berserah. Apa Ayub nggak setia? Iya, setia maksudnya gimana ya? Nah, kalau Ayub itu Apa langsung kita lebih dapat. setia daripada Ayub? Iya. Ayub kan Jadi langsung kasih bayaran ya, langsung 2 kali lipat kan kembali gitu ya. iya, Atau berkali-kali lipat. lipat, iya. Nah, seperti gitu. Jadi harus lewat ujian. Nah, kenapa kok di perjanjian baru untuk bertahan hidup aja nggak bisa, nggak dikasih gitu? Dikasih. Jangankan kekayaan, bertahan hidup aja nggak dikasih rasul-rasul. Kenapa? Nah, mari kita sama-sama menganalisa. Sekarang kita coba lihat. Mari kita analisa. Ini semua adalah analisa. Kalau Anda cari tertulisnya mungkin nggak menemukan, tapi jawabannya pasti saudara akan sepakat dengan saya. Saudara coba lihat. Di perjanjian lama, lawannya Tuhan siapa? Lawannya Tuhan adalah bangsa Israel punya lawan yaitu Mesir. Firaun punya Tuhan apa tidak? Firaun tidak punya Tuhan, dia punya dewa. Ya, terus Raja Bileam, waktu Raja Ahab, itu dia punya Tuhan tidak? Dia punya dewa. Ya, semua yang dihadapi oleh umat Israel waktu dulu adalah dewa-dewa. Sampai di zamannya Elia pun Elia berperang melawan dewa-dewanya Raja Ahab dan Isabel. Ya, dia berperang dengan 250 dukun-dukun, nabi-nabi palsunya Raja Ahab dan Isabel. Kita nggak pernah menemukan di zaman perjanjian lama, selain umat Allah, selain bangsa Israel, dia menyembah Yesus juga. Apa menyembah Tuhannya bangsa Israel? Tidak. Jadi yang menyembah Tuhannya bangsa Israel hanya bangsa Israel. Di luar dari bangsa Israel, itu menyembah dewa-dewanya mereka sendiri.
Kalau ada yang menyembah dewanya Tuhannya Israel, itu hanya 1-2 orang yang ikut, ya, seperti orang Ethiopia, terus Rahab, terus Janda Sarfat, terus apa lagi? Itu hanya 1-2, ya, 1-2. Tapi yang lainnya semua penyembah dewa-dewanya sendiri-sendiri. Tapi di Perjanjian Baru, saudara amati, adakah saudara menemukan ada satu agama yang menyatakan dirinya penyembah dewa, kecuali orang Jepang, dewa matahari. Tapi pun itu sekarang tidak lagi dia katakan itu dewa, tapi semua ngakunya itu Tuhan. Orang Buddha, orang Hindu, semua bilang Tuhan. Orang Muslim pun juga bilang Tuhan. Orang Kristen juga bilang Tuhan. Ya, semuanya ngaku Tuhan. Jadi sudah tidak ada lagi yang kayak di zaman dulu bilang dewa matahari, dewa Saturnus, dewa inilah, dewa itu, dewa ini. Tidak ada lagi. Ya, jadi karena tidak ada lagi, Tuhan punya perlakuan berbeda. Mari kita lihat perbedaan. Di masa lalu, Perjanjian Lama, Tuhan karena menghadapi dewa-dewanya Mesir, dewanya orang Ethiopia, dewanya Nebukadnezar, dewanya Rika, dewanya Romawi, ya, itu semua lawannya Tuhan. Dewanya Tuhannya orang Israel itu punya lawan adalah dewa-dewa itu. Maka Tuhan mau menunjukkan kepada mereka, kepada dewa-dewanya mereka, pada mereka pengikut-pengikut dewa itu, siapa Tuhan yang layak untuk kamu sembah. Maka Tuhan tunjukkanlah kekuasaan. Jadi Tuhan mempertaruhkan dirinya di hadapan dewa-dewa yang lain. Yaitu kita bisa lihat pada saat Yesus Tuhan berhadapan dengan dewa-dewanya Raja Ahab dan Isabel. Ya, disuruh untuk bisa menurunkan hujan. Setelah 3 tahun tidak ada hujan. Saudara lihat, di situ Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya. Tuhan mau memperlihatkan inilah Tuhan yang layak kamu sembah. Jadi sepanjang perjalanan bangsa Israel, Tuhan hajar semuanya itu bangsa-bangsa di sekitar. Tujuannya apa? Karena Tuhan mau memperlihatkan ini loh Tuhan yang harusnya kamu sembah. Bukan itu patung-patung yang kamu bangga-banggakan. Jadi karena Tuhan mau memperlihatkan inilah dewa yang Tuhan yang harus kamu sembah, maka Tuhan berikan berkat-berkat berkelimpahan kepada orang-orang yang Tuhan jadikan alat untuk bisa diperlihatkan kemuliaan Tuhan itu di dalam pribadinya Yohanes, pribadinya Ayub, pribadinya Abraham, ya, pribadinya orang siapa lagi? Yakub. Jadi di situ Tuhan kebesarannya itu diperlihatkan. Tapi di Perjanjian Baru, karena semuanya ngaku-ngaku hamba Tuhan, bahkan orang Kristen semua ngaku hambanya Yesus, maka Tuhan tidak bisa lagi berikan berkat-berkat berkelimpahan. Apa? Karena juga di Katolik juga banyak orang kaya. Lebih banyak orang kaya di Katolik daripada orang, ya, di Pantai Kosta juga banyak orang kaya. Ya, kalau kita bicara sama dengan Abraham, mereka diberikan berkat-berkat. Terus di mana lagi? Katolik, Pantai Kosta, Protestan, di Muslim juga diberikan semua orang-orang kekayaan berlimpah-limpah. Satu sama lain saling berganti-gantian menjadi orang terkaya 10 besar, 100 besar. Coba lihat, itu bermacam-macam agama ada di dalam sana. Ada orang Rusia yang tidak beragama, semuanya ada. Jadi ukurannya bukan lagi kemegahan kekayaan. Jadi Tuhan tidak bisa menunjukkan Tuhan di sana melalui kekayaan. Maka Tuhan pakai cara apa? Cara apa? Cara Tuhan datang dengan sedemikian remeh-temehnya di dalam Perjanjian Baru. Dan disitulah Tuhan mau melihat yang mana dari sekian banyak manusia ini yang benar-benar layak menjadi umat.
Jadi Tuhan tidak datang dengan kekayaan. Kalau datang dengan kekayaan berlimpah-limpah itu orang Katolik datang semua ke Davidian. Berlimpah-limpah Pantai Kosta akan datang semua cari pelajaran Davidian kalau memang Tuhan bikin kekayaan itu ada di dalam Davidian. Akhirnya kedatangannya orang-orang itu bukan cari kebenaran tapi cari kekayaan. Maka Tuhan bikinlah kelompok Davidian ini, khususnya 5 anak darah yang bodoh ini, adalah biji sesawi. Supaya Tuhan mau lihat yang mana orang-orang yang seperti Yohanes Pembaptis, yang tetap setia bahwa dalam keadaan segala penderitaan, bahkan diasingkan, bahkan diremehkan, bahkan tidak diperhatikan, tetap saja dia setia. Kita adalah Elia akhir zaman, Yohanes Pembaptis akhir zaman. Biji-biji mata sesawi Tuhan akhir zaman. Kira-kira itu ya jawabannya. Boleh Mungkin kalau ditambahkan dikit, Cok. ya silakan. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman ya, dari situ tertulis bahwa orang siapa yang bersedia menjadi pengikut Kristus harus bersedia juga meminum cawannya, cawan yang sangat getir itu. Nah itu yang mungkin menjadi bagian kita ya, bukan kekayaan, kepintaran atau sesuatu yang bisa kita tampilkan kepada dunia bahwa kita adalah umat Tuhan. Tapi cawannya itu apa kita sanggup minum sama seperti Kristus atau sama seperti Yohanes Pembaptis lah yang dia sudah minum cawan pahit itu. Nah itu juga yang menjadi ya terus terang ya secara pribadi getir juga nih jadi pengikut Kristus, berarti ininya sanksinya atau konsekuensinya ya entah menderita, entah di penjara, entah mati lah. Mungkin jadi bagian kita. Mungkin suatu saat ya meskipun dalam Al-Wahyu dikatakan bahwa 144.000 itu tidak merasai mati, ya itu syukur-syukur kalau kita menjadi seperti itu. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang membuat kita menderita meskipun kita menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang Davidian atau menjadi seorang yang mengenal kebenaran, tapi konsekuensinya ya itulah, bukan lagi kekayaan seperti yang didapatkan Yakub atau Ayub atau Abraham dulu. Itu tambahan. Itu aja sih. Mohon maaf ini Maria tadi baterainya habis. Saya jadi nggak ngikutin tadi Maria bicara apa. Oh. Mungkin ada yang tadi nyimak. Oke, Sedikit aja, singkat aja mungkin. Oke, diulang ya. Tadi pernah saya baca di buku Kerinduan Segala Zaman bahwa sebagai pengikut Kristus, siapa yang mau menjadi pengikut Kristus harus menerima konsekuensinya, yaitu meminum cawan yang Tuhan Yesus sendiri udah minum. Nah itu bagian kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini. Jadi bukan kekayaan, bukan kepintaran atau keintelijensia yang tinggi, tetapi sanggup apa enggak kita menerima atau meminum cawan Yesus itu. Ya. Jadi sama kayak Yohanes Pembaptis ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu tidak mendapatkan satu berkat apapun dari sejak dia dikasih penugasan sampai dia di penjara, nggak ada satu berkat yang dia dapat. Benar-benar kalau kita melihat dari kacamata pihak ketiga ya, kita penonton, kita ngelihat drama yang diciptakan di dunia ini. Mungkin dunia yang tidak pernah jatuh dalam dosa, kalau dia menjadi penonton bagaimana Tuhan berlaku di perjanjian lama dan bagaimana Tuhan berlaku di awal perjanjian baru. Mungkin mereka dunia itu akan melihat, Tuhan kok tega ya membiarkan Yohanes Pembaptis dikunjungi juga. Enggak, tega sekali. Terus rasul-rasul satu demi satu dibunuh mati.
kok Tuhan diam aja gitu. Melihat kepada perjanjian lama kok dikasih berkat malah berlimpah-limpah kekayaan. Sedangkan si Salomo juga dikasih kemegahan. Walaupun dikatakan nggak boleh bermegah-megah. Bumi langit Itu sekali. Enco, Ya. aku ada baca mungkin di para nabi ya, ada juga pertanyaan seperti ya konteksnya hampir seperti ini ya, Tuhan kalau di perjanjian lama kok kayak kejam sekali ya, apa-apa perang, bunuh, orang dimatiin gitu ya, sementara di era perjanjian baru kan ceritanya berbeda, enggak seperti itu sampai ke zaman kita lah. Karena memang Tuhan yang sama, approach-nya berbeda. Kalau di perjanjian lama itu Tuhan menunjukkan supremasi hukum. Jadi manusia kan baru jatuh ke dalam dosa. Jadi hukum itu harus Tuhan tegakkan menggunakan bangsa Israel. Jadi menunjukkan bahwa aku tuh punya hukum dan ada punishment kalau tidak dipatuhi. Kalau era perjanjian baru memang dipersiapkan karena ada Tuhan Yesus. Di manusia kalau secara hukum ya kayak bangsa Israel lawan dimatiin, orang kafir tidak terima dimatiin. Tapi kalau di zaman Tuhan perjanjian baru ada diperkenalkan sosok Yesus. Ya. Kalau mengikuti Yesus begini loh jalan ceritanya. Jadi memang Tuhan yang sama, approach-nya berbeda untuk dua periode ini. Malah kayak sekarang kita malah tidak berdosa pun tidak ada konsekuensi kan, sama aja dengan tetangga hidup lebih susah dari kita. Kita malah baik-baik aja kan, karena memang punishment kita itu nanti. Kalau dulu memang Tuhan itu fokusnya menunjukkan establish hukumnya ke manusia gitu. Makanya hukum diperlihatkan right, benar atau salah. Cuma dua area itu, tidak ada di tengah-tengah. Kalau sekarang kalau belajar firman, ada Tuhan Yesus kan, jadi kita bisa diampuni. Kalau dulu tuh enggak, karena memang periodenya itu untuk memperkenalkan hukum Taurat. Terima kasih Stella. Jadi kenapa dulu pernah kita bahas, kenapa ke Tuhan di perjanjian lama tegas? Nah itu kan kita bicara berbeda nih. Kalau tadi kita bicara tentang berkat, yang Stella bicarakan ini tentang ketegasan, sanksi. Ya tadi kita bicara tentang berkat, kepatuhan. Ya yang Stella bicara tentang sanksi. Nah dulu pernah kita bahas soal itu. Kalau sanksi, kenapa Tuhan dulu tegakkan hukum? Kenapa sekarang Tuhan tidak tegakkan hukum? Nah, kita bahas. Karena di perjanjian lama, Tuhan hadir di dalam bangsa yang sudah dari lahir itu sudah dinobatkan sebagai bangsa pilihan, bangsa umatnya. Atau dengan kata lain, dia KTP-nya itu sudah warga kerajaan sorga. KTP-nya. Sedangkan perjanjian baru, ini orang-orang ini belum punya KTP. Orang-orang baru, perjanjian baru ini cenderung semuanya belum punya KTP. Kalau ada yang dibaptis, baptisannya masih belum benar. Nah, jadi dikasihlah amaran-amaran untuk membenahi baptisannya supaya layak baptisannya perlahan-lahan. Untuk menjadi umat aja itu butuh perjuangan di perjanjian baru. Jadi Tuhan bagaimana mau menghukum yang bukan warga negaranya kayak Indonesia? Bolehkah mau menghukum orang Malaysia? Padahal orang Malaysia ini bukan warga negara Indonesia, kan dia harus hubungan, ada perjanjian ekstradisi dulu. Nah, kira-kira logikanya seperti itu. Tapi di perjanjian lama, Tuhan eksistensinya benar-benar, dan orang-orang kafir yang tadi yang juga bukan warga negaranya, tapi kalau dia ganggu umat Allah, Tuhan benar-benar kan, tadi kan ada punish dan reward. Ya. Jadi ketika kamu patuh, Tuhan jagain, seperti biji mata Tuhan, ada yang ganggu dibunuh lawannya. Karena apa? Karena dia menggenapi janjinya. Kalau kamu warga negara, kamu punya keuntungan-keuntungan ini. Kayak kalau kamu jadi warga negaranya Australia, kamu punya keuntungan ini. Tapi kalau kamu cuma jadi tamu di Australia, kamu nggak dapat. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu. Juga di perjanjian baru, kenapa Tuhan nggak memberikan sanksi-sanksi seberat
perjanjian lama karena dia belum menjadi warga tetapnya. Jadi belum Tuhan gunakan ketegasan-ketegasannya di perjanjian lama. Kalau ada pun satu dua, tapi secara general Tuhan belum menerapkan hukum yang tegas. Baru nanti setelah buah-buah pertama terkumpul, baru Tuhan tuh terapkan. Kalau nggak mau terima, baru ajar semuanya. Karena di sanalah Yeskel 9 itu. Karena kamu sudah batas pendaftaran menjadi warga negara sudah ditutup, sehingga kamu harus dianggap sudah layak. Gitu. Kira-kira mungkin itu bicara dari sisi sanksi. Tadi kita bicara dari sisi tentang berkat. Mungkin kira-kira itu ya renungan pendahuluan kita. Cukup panjang renungan pendahuluan ini karena memang cukup menarik. Ya, kira-kira mungkin demikian. Ada yang mau nambahin? Atau kita mau lanjut? Ya, menarik. Menarik itu semua harus diulas. Setiap pembelajaran ini harus diulas. Dela lanjut ya. Ya, sambil Dela mau melanjutkan, kita coba bahas. Inilah, kita sekarang periodenya adalah merenungkan, membanding-bandingkan. Jadi kita nggak belajar hanya yang di permukaan-permukaan. Kalau yang di permukaan-permukaan mungkin kita ya tidak beda jauh lah sama orang-orang di Waco, Texas. Tapi dengan kita belajar seperti sekarang, diberikan satu gambaran bagaimana seorang siswa 40 hari yang sebenarnya, muncullah pemahaman-pemahaman yang belum pernah terpikirkan seperti ini. Sama halnya kayak pendidikan 40 hari dan 3,5 tahun. Ini kalau dicari yang letterlek, Nyonya White menyampaikan tentang pembagian waktu seperti ini. Dan Victor Rutef juga menyampaikan pembagian waktu yang seperti ini. Secara letterlek juga nggak ada. Kalau nggak digali seperti yang kita sekarang bahas. Jadi pelajaran-pelajaran kita di dalam periode ini benar-benar sebuah periode di mana hasil dari galian-galian. Mutiara-mutiara yang harus digali terlebih dahulu baru ditemukan. Tidak terlihat di permukaan. Ya, itulah pembelajaran kita. Ya, ini saya coba mengulas kembali 2 minggu yang lalu. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu kita fokus berbicara tentang perbandingan Musa dan Harun. Tadi sudah sempat kita bahas di dalam pendahuluan. Kenapa menjadi sangat penting cerita tentang Harun ini? Karena kita sudah beberapa minggu kita belajar tentang 40 hari bagaimana Musa dijadikan pekerjanya Tuhan, bagaimana Tuhan menghilangkan semua Musa yang dahulu. Ya, demikian juga 40 hari ya murid-muridnya Yesus, Tuhan membuang murid-muridnya Yesus yang lama menjadi pemberani-pemberani. Ya, itu sudah kita pelajari. Tapi di dalam pelajaran Musa dan Harun kita dapat satu contoh pelajaran yang lain. Yaitu tentang seseorang Harun. Dan karakter kita, alangkah sayangnya setelah kita coba bandingkan Musa dan Harun, kita ini masih Harun, bukan Musa. Walaupun kita mengklaim, oh saya sudah siswa 40 hari. Ternyata setelah kita pelajari tentang lembeknya seorang Harun, ternyata kita bisa lihat dan kita harus sportif. Kita harus sportif, katakan, ternyata saya masih Harun. Walaupun saya sudah berada di kelas 40 hari, saya masih Harun. Saya belum berubah menjadi sisa waktu yang masih di depan. Inilah pelajaran tentang Harun dan Musa ini membangunkan kita. Ada yang harus kita lanjutkan perjuangan kita. Belum berakhir perjuangan kita. Ya. Nah, tentang Musa dan Harun ini kita dapat dari pelajaran para nabi dan bapa jilid 1 halaman 331 sampai halaman 339. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Kenapa Harun itu lembek? Ya, ini yang pertama kita coba bedah kemarin. Kita udah baca kenapa itu Harun lembek. Kenapa? Karena Harun merasa takut. Jadi Harun ini masih punya takut. Ya, kenapa kok kita bandingkan dengan Musa? Musa tidak punya rasa takut. Musa suruh orang itu minum air dari patung lembu emas. Bahkan dia nyuruh orang bunuh 3.000 orang dengan pedangnya. Ya, Musa nggak ada takut-takutnya tuh orang-orang Lewi itu nanti membunuh dirinya.
Nggak ada kekhawatiran dari Musa. Kenapa? Nah, ini yang kita dapatkan dari pelajaran tentang Harun. Harun itu punya takut. Terus di dalam hal yang kedua, Harun juga punya apa itu? Del, geser Del. Ya, yang kedua, Harun itu juga masih punya keinginan populer. Ya, jadi dua hal ini yang menjadi penghalang bagi si Harun. Harun punya rasa takut, ya, artinya dia masih mencintai hidupnya. Terus yang kedua, dia pingin populer, artinya masih pingin dihargai, ingin dihormati. Sedangkan sedangkan Musa sudah selesai semuanya. Ya. Nah, terus yang ketiga, kita bisa lihat dari cerita Harun ini, ternyata Harun itu selain takut dan populer, dia juga menghalalkan usaha dari cara-caranya dia sendiri, yaitu dengan apa? Dengan malah menjadi sponsor untuk pengumpulan anting-anting emas dan perak itu dibuatkan patung lembu emas. Ya. Harun mengizinkan, bahkan dia yang mempromosikan untuk ikut hadir di dalam mezbah, ya, upacara hari raya bagi Allah katanya. Padahal dia sendiri tahu itu bukan Allah. Nah, Harun yang mengatakan. Ini kenapa? Kenapa? Karena Harun menggunakan cara-caranya sendiri. Ini tidak kita temukan di dalam Musa. Kenapa Harun begini? Jawabannya adalah karena Harun tidak pernah mengikuti pendidikan 4 hari. Kita lihat Harun membuka hubungan dengan orang-orang banyak. Ya. Karena dia dengan itu sehingga dia tidak mempunyai rasa jijik terhadap dosa. Beda dengan Musa. Musa itu jijik terhadap dosa. Kenapa? Karena Musa menutup diri berhubungan dengan orang-orang pelanggar hukum. Dengan Harun masih berhubungan dengan orang-orang pelanggar hukum. Saudara lihat karakter Musa dan karakter Harun. Saudara ada di mana? Saya ada di mana? Jelas dari gambaran yang barusan saya ceritakan. Kita juga masih punya rasa takut. Kita juga masih ingin dihargai, ingin juga diakui lah sama orang lain. Bukan ingin dikagumin. Mungkin tidak banyak orang yang ingin dikagumi. Hanya ingin diakui. Ya. Dan itulah karakter-karakter Harun yang masih ada di dalam diri kita. Dan kadangkala untuk menempuh tuntutan-tuntutan Tuhan, kita kira dengan cara-cara kita itu diperkenankan. Yang berikut. Jadi inilah kenapa kita berbuat seperti itu, karena seperti Harun. Harun tidak memandang semua pelanggaran hukum itu adalah dosa. Sehingga dia memandang bahwa dosa-dosa itu sebuah dosa-dosa yang kecil yang tidak terlalu berbahaya, tidak menjijikkan. Berbeda dengan Musa. Oke, lanjut ya. Nah, itu kita lihat Musa beda ya. Oke, lanjut. Saya tidak mungkin bisa baca keseluruhannya, saudara-saudara. Memang saya sengaja tampilkan semuanya supaya saudara harus menjadi siswa yang rajin. Saudara setelah belajar kuliah, saudara kembali belajar lagi di rumah. Ya. Nah, itu jawabannya. Oleh karena mereka mempunyai sedikit hubungan yang sesungguhnya dengan Kristus. Ya, ini dia jawabannya, kita baca sama-sama. Setan mengumpulkan segenap kekuatannya dan mengerahkan seluruh tenaganya ke medan pertempuran. Mengapa ia tidak menemui perlawanan yang besar? Mengapa bala tentara Kristus begitu mengantuk dan acuh tak acuh? Jawabannya, oleh karena mereka mempunyai sedikit hubungan yang sungguh-sungguh dengan Kristus. Nah, kita lihat Harun kan tadi kita sudah sama-sama lihat, dia penyerahan dirinya kepada Kristus jauh dibandingkan sama Musa. Sehingga dia tidak melihat dosa itu sesuatu yang menjijikkan. Oleh karena mereka kekurangan rohnya, dosa bagi mereka bukanlah sesuatu yang menjijikkan. Jadi inilah diri kita, saudara. Sampai hari ini kita masih mencintai dosa-dosa pelanggaran kita, masih kita simpan. Belum kita tinggalkan walaupun kita ngaku kelas 40 hari. Kenapa? Karena kita sedikit berhubungan dengan Kristus. Tadi renungan pendahuluan kita sudah kita baca harus sepenuhnya. Dan itu yang kita perjuangkan di dalam sisa 40 hari ini.
Sehingga kalau kita udah sepenuhnya, nanti kita juga akan kayak Musa, kita tidak ada toleransi lagi. Sekarang ini kita belum sepenuhnya, ya masih punya simpanan-simpanan, sehingga kita tidak bisa berlaku sebagaimana Musa. Kita masih berlaku kayak Harun. Ya, kita baca lagi nih. Mereka tidak menyadari kejahatan yang begitu luar biasa serta keganasan dosa itu. Yang bisa menyadari hanya seorang Musa. Kenapa? Karena Musa sudah menyerahkan semua dirinya kepada Tuhan. Dan mereka dibutakan terhadap tabiat dan kuasa raja kegelapan itu. Hanya sedikit permusuhan melawan setan dan pekerjaan. Ya, kenapa Harun demikian? Karena Harun tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, oke, lanjut. Apa yang membuat dia tidak sungguh-sungguh? Karena dia tidak pernah ikut pelatihan 40 hari, 40 tahun sebagaimana Musa. Ya, kita lihat lagi, mereka lalai melihat tanda-tanda kegiatan yang terus-menerus dan keberhasilan mereka. Mereka melalaikan amaran mengenai kelicikannya tuh. Tampaknya mereka mengabaikan keberadaan setan itu sendiri. Itu Harun. Jadi kalau kita begini terus sebagaimana Harun, kita pun juga nanti kita tidak akan melihat pergerakannya setan. Ya, kita akan lalai melihat tanda-tanda kegiatan yang terus-menerus. Kita nanti tidak akan melihat keberadaan setan itu hadir. Kalau kita begini terus, lanjut. Nah, ini dikaitkan dengan 40 hari. Jadi saudara lihat, kalau kita tidak punya pendidikan 40 hari, akibatnya apa? Kita lihat, kalau tidak ada pendidikan 40 hari, 40 tahun, pengucilan dan pemisahan dari suatu langkah akhir, suatu karantina atau persiapan, matangan seperti Yohanes Pembaptis, ya, maka kita hanya mengandalkan pendidikan 3,5 tahunnya saja, ya, yang sebagaimana murid-murid Yesus masih gontok-gontokan, maka kita dapatnya hasilnya apa? Hasilnya cuma ini, itu murid Yesus masih mementingkan diri, masih bercampur Yudas-Yudas di antara murid-murid yang benar. Terus Musa masih juga sama membanggakan dirinya sendiri. Musa pun juga demikian, kalau dia tidak ikut pendidikan 40 hari, dia nggak bakal beda jauh dengan Harun. Dia masih membanggakan dirinya yang pendidikan di Mesir. Ya, masih membanggakan dirinya sebagai anak Firaun. Dan sama dengan Harun, menggunakan cara-caranya sendiri juga. Seperti ketika ia membunuh prajurit Mesir. Ya, bangsa Israel masih juga tercampur. Ya, kalau tidak ada 40 tahun Tuhan sediakan kepada bangsa Israel, ya, tidak akan muncul Yusak-Yusak dan Kaleb, tidak akan ditemukan tuh Yusak dan Kaleb. Akhirnya masih kecampur banyak Akan-Akan dan Korah, Datam dan Abiram di antara mereka. Terus yang berikutnya, kalau Tuhan tidak pakai 40 hari dan 40 tahun, tidak akan ada perbedaan Yohanes Pembaptis dengan Farisi-Farisi dan Sanhedrin. Ya, jadi kalau Yohanes Pembaptis juga tidak dikasihkan pendidikan khusus, ya, tidak akan ada itu perbedaan Farisi dan Sanhedrin. Henoh juga gitu. Kalau Henoh tidak memisahkan diri dari masyarakat dia tinggal, ya, dia tidak mengasingkan, dia tidak bersahabat dengan Allah, ya, maka Henoh tidak akan bisa tuh. Oh, sahabat. Ini sorry, Del, salah itu, Del. Sudah diperbaiki, Del. Ya, Henoh bukan menjadi sahabat Allah, melainkan sahabat manusia. Akan banyak lagi pekerja-pekerja Tuhan yang mengalihkan penugasannya ke Tarsis sebagaimana Yunus yang dahulu, ya. Jadi kita bisa lihat Yunus juga sama, bukan orang yang hasil dari pendidikan khusus. Jadi Yunus juga sama kayak Harun, orang yang tiba-tiba langsung dikasih tugas bekerja tanpa ada persiapan. Di dalam dunia nyata, orang mau bertanding aja, petinju atau olahragawan, semua harus ada saat di mana dia mempersiapkan diri kayak mau hadapi Olimpiade. Dia atlet, sehari-hari memang atlet, tapi khusus menghadapi Olimpiade, dikhususkan ada jangka waktu tertentu khusus, dia mempersiapkan diri. Nah, si Yunus dan Harun, dia tidak dilakukan demikian, tidak diberikan pelatihan seperti itu. Dan hasilnya kita udah lihat. Dan kita pun, nah sekarang kita pun sebagai contoh saingan akan tetap dalam segala kecintaan terhadap diri sendiri, menyombongkan, meninggikan, membanggakan diri,
berikut dengan berhala-berhala baik yang berjalan maupun emas dan perak, terus kerusakan-kerusakan moral, membawakan pekerjaan ke dunia, mengumpulkan orang-orang, mengisi kerajaan Daud, tentunya dengan tetap diri sendirilah yang merupakan fokus perhatian, bukan Allah. Jadi kerajaan Daud itu nanti isinya kembali lagi manusia-manusia yang berdosa kalau memang Tuhan tidak memberikan pendidikan 40 hari. Jadi lihat, pendidikan 40 hari ini penting saudara-saudara sekalian. Pada akhirnya gagallah pembangunan dan reformasi, gagallah rencana penebusan yang telah direncanakan mendekati 6.000 tahun. Oke, dah, geser. Ya, dalam dosa. Sia-sialah kematian anak Allah satu-satunya di kayu palang yang lalu. Terancamlah. Berikutnya juga akan terancam seluruh alam semesta. Gara-gara dosa itu tidak berhasil dihilang. Jadi saudara lihat, pendidikan 40 hari bukan main-main. Pendidikan 40 hari adalah sesuatu yang benar-benar penting. Ya, dari pengalamannya Harun benar-benar tergambarkan kepada kita. Bukan main-main pendidikan 40 hari. Oke, Bella lanjut ya.